Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film 700 Days of Battle, Us versus the Police yang dirilis tahun 2008. Film komedi asal Jepang ini merupakan film terbengek yang pernah saya tonton sejauh ini. Jadi, jika ada yang ingin mencari film yang penuh kelucuan, maka film ini sangat saya rekomendasikan. Berkisah tentang seorang murid SMA yang kena tilang dari seorang polisi baru di kotanya. Ia disebutlah mengendarai motornya dengan kecepatan di atas batas normal dan terdeteksi oleh alat pengukur kecepatan. Ia tak terima. Ia menyalahkan polisi tersebut karena menaruh alat pengukur kecepatan di jalan turunan. Tentu saja, tak akan ada yang bisa pelan-pelan berkendara di jalan seperti itu. Karena sudah muak, ia lalu mengajak teman satu gengnya di sekolah untuk menjahili polisi tersebut. Apakah mereka bakal bisa menjahilinya? Atau justru mereka yang akan kena jahil balik si polisi itu? Karena itu, tonton video ini sampai habis ya. Cikidot! Film dimulai dengan memperlihatkan 5 orang anak SMA yang sedang menaiki sepeda. Mereka adalah Chiba, Seijo, Mamachari, Takaki, dan Inoue. Saat itu, mereka mengumpulkan bala bantuan. Lalu muncul beberapa orang yang menaiki sepeda. Singkat cerita, sebuah mobil datang. Chiba memberikan aba-aba. Mereka pun bersiap memacu sepeda. Sementara itu, Mamachari yang menjadi ketuanya malah tertinggal di belakang. Oh iya, mereka itu adalah geng kurang terkenal yang suka menjahili orang-orang. Mereka tak ingin masa mudanya sia-sia dengan melakukan hal-hal umum. Bahkan, guru sekolahnya pun tak luput dari aksi jahilnya. Kembali lagi ke cerita. Anak-anak SMA itu kali ini berbuat onar karena terpicu kedatangan seseorang yang membuat mereka kesal. Mereka akan berperang dengan orang itu. Lalu, seorang polisi menghadang dan menyuruh mereka berhenti. Tapi tak digubris, mereka terus saja maju tanpa takut. Scene berganti pada flashback yang merupakan pemicu perang yang akan mereka lakukan. Siang itu, Seijo sedang mengendarai motor di jalan yang menurun. Lalu, alat pengukur kecepatan mencatat Seijo mengendarai motornya di atas kecepatan yang tidak diperbolehkan. Ia lalu dihentikan polisi dan diberikan surat tilang karena melanggar batas kecepatan berkendara. Saat bersama teman-temannya di sekolah, Seijo sangat kesal pada polisi tersebut. Ia tak terima karena tak ada pengendara yang bisa melaju pelan di turunan seperti itu. Ia ingin sekali membalas perlakuan si polisi. Lalu Mamachari bertanya, apakah sepeda bisa kena alat pengukur kecepatan? Dan ternyata bisa. Lalu ia punya ide dan ia menamainya Operasi sepeda pun dimulai. Mereka melaju mengiringi mobil. Itu semua dilakukan untuk mengecoh si polisi agar tidak mengira kalau ada kendaraan lain yang lewat. Mereka terlihat senang. Namun, geng SMA itu masih belum puas. Lalu, Mamachari mengajak mereka pergi sama-sama agar si polisi kewalahan. Flashback pun berakhir. Kini cerita kembali ke awal perang. Saat itu, seorang polisi menghadang dan menyuruh mereka berhenti. Tapi tak digubris. Mereka terus saja maju tanpa takut. Namun ternyata, si polisi baru tersebut juga membawa bantuan. Operasi jahil mereka pun ambyar. Mereka mencoba melarikan diri. Namun terlambat. Sementara itu, Mamachari terlihat baru saja sampai. Scene berlanjut ke kantor polisi. Mereka minta pada si polisi agar dilepaskan karena mereka merasa tak melanggar apapun. Lalu guru mereka datang dan menggampar mereka satu-satu. Si polisi berkata kalau para murid Terashima itu melanggar batas kecepatan. Karena sepeda juga adalah kendaraan, maka tetap akan ada sanksi. Tapi polisi tersebut tak akan menghukum mereka. Ia cuma minta agar mereka dinasehati. Ia paham dan mereka pun pergi. Namun sebelum pergi, si polisi bilang kalau Mamachari sebenarnya tidak ikut ngebut. Scene berganti saat mereka sedang berkumpul di rumah Inoue.
Mereka kini tak bisa lagi menggunakan sepeda, sebab tetap akan dihukum. Pilihan terakhir adalah dengan jalan kaki tapi bisa terdeteksi radar. Lalu Mama Cari punya ide, dan ia menamainya. Siang itu, dua polisi melihat alat pendeteksi kecepatan yang aneh. Si polisi baru itu pun penasaran dan mengecek apa yang terjadi. Setelah tahu masalahnya, ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Para anak SMA itu benar-benar membuatnya muak. Mereka yang tahu hal itu memutuskan untuk lari. Namun polisi itu tertinggal diam. Mama Cari kelelahan. Alat musik yang ia bawa terlalu berat dibawa lari. Ia ingin menaruhnya, namun ia tak tega pada orang yang meminjamkannya. Ia pun tertangkap. Scene berlanjut ke kantor polisi. Mereka berlima sudah tertangkap. Mereka berdalih kalau mereka akan membuat acara pemakaman yang musikal. Lalu, Terasima datang dan menggampar mereka satu-satu. Setelah minta maaf, ia berjanji akan menghukum mereka, lalu pergi begitu saja. Saat di kolam renang SMA, Saijo memperkenalkan teman SMP-nya, namanya Jamie. Ia ingin mengajaknya ikut dalam rencana besar Mama Cari. Mereka pun kini tambah semangat. Lalu datang Kazumi. Diceritakan kalau wanita itu suka pada Mama Cari, namun ia tak pernah memberinya jawaban. Pada malam hari, si polisi terganggu dengan ulah beberapa orang yang menaiki sepeda berdua. Ia mengejar mereka sambil memperingatkan pada orang-orang itu. Mereka menembaki si polisi dengan kembang api. Tapi mereka tak tahu, di depan sana ada sesuatu yang membuat mereka celaka. Scene berlanjut ke kantor polisi. Si polisi 100% kenal mereka. Namun mereka tak mengakuinya. Si polisi lalu mengeluarkan pistolnya hingga membuat mereka takut. Ia bilang kalau akan ada yang menjemput dan menasehati mereka. Namun mereka tertawa karena mengira orang itu pasti guru mereka yang bawel. Namun ternyata... Keesokan harinya, mereka berenam dihukum membersihkan halaman sebuah kuil. Si polisi bilang pada pengurus kuil agar tak sungkan untuk menyuruh anak-anak itu. Lalu mereka berdua pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka terlihat kesal, apalagi Saijo. Lalu si pengurus kuil kembali dan memberi mereka imbalan. Scene berlanjut ke rumah Inoue. Saijo bilang kalau sekarang waktunya pakai mobil. Namun, Mama Cari tak setuju. Karena dari awal, rencananya untuk menjajali si polisi tanpa harus memakai mobil. Melihat situasi, sepertinya bakalan sulit. Selain itu, mereka tak bisa lagi berkumpul di rumah Inoue karena ibunya bilang kalau ia punya waktu untuk berkumpul dengan mereka, maka ia pun pasti punya waktu untuk belajar. Mereka kini memutuskan berkumpul di sebuah kafe. Jamie pun datang dan memesan yang panas-panas. Mereka semua memesan yang sama. Saat itu, Mama Cari sudah tak punya ide lagi. Tapi Saijo punya. Ia mengeluarkan setumpuk majalah porno. Ia punya ide kalau majalah tersebut ditaruh di kantor polisi, pasti ada orang yang melihatnya. Dan polisi tersebut pasti disangka mesum dan bakal dipindah tugaskan. Lalu tak lama, seseorang datang dan mengantarkan pesanan mereka. Mereka semua begitu terpesona melihat kecantikannya. Keesokan harinya, Mama Cari berdandan rapi. Rupanya, ia sedang jatuh cinta pada wanita di kafe. Ia bahkan berhayal sedang bermain dengan pujaan hatinya itu. Namun, ia tak sadar ada yang memperhatikannya. Ia pun tiba di kafe dan disambut wanita cantik itu. Namun ternyata teman-temannya yang lain pun juga sudah ada di sana. Berhari-hari mereka mengamati si wanita. Saijo pun kesal karena teman-temannya jadi lupa tentang misi mereka semula. Scene berlanjut ke pinggiran sungai. Saijo berhasil mengumpulkan seluruh seri majalah porno dengan bantuan Sujimura. Sekarang hanya tinggal menaruhnya di kantor polisi.
Dan Saijo ingin yang melakukannya adalah Mama Chari yang merupakan ketua mereka. Mama Chari tak bisa menolak, ia terpaksa melakukannya. Ia lalu berubah menjadi tegas. Mama Chari bilang kalau ia jatuh cinta pada wanita di kafe. Ia akan menembaknya kalau nanti ia pulang dengan selamat. Teman-temannya mendukung dan yakin kalau Mama Chari pasti diterima. Misi pun dimulai. Ia masuk ke kantor polisi yang kosong karena orang-orangnya sedang berpatroli. Mama Chari mulai menyebarkan majalah di seluruh tempat. Lalu ada sebuah suara yang mengagetkan. Ternyata itu adalah si wanita yang tadi di kafe. Ia bilang, apakah Mama Chari ingin bertemu suaminya? Ia pun kaget mendengar ucapannya. Lalu si polisi yang ternyata suaminya itu datang dan melihat tajam ke Mama Chari. Singkat cerita, Mama Chari diinterogasi. Ia bilang kalau ia menemukan majalah porno itu di taman. Si polisi lalu menyuruh Mama Chari untuk membacakan judul majalah-majalah porno tersebut di depan istrinya. Scene berganti ke tempat di dekat sungai lagi. Mama Chari terlihat patah hati. Saijo tak terima temannya itu dibuat malu oleh polisi tersebut. Saijo yang terkenal mesum tersebut berjanji akan menghilangkan pikiran ngerasnya itu sampai bisa mengalahkan si polisi. Mereka yang di sana merasa tak percaya. Jamie lalu melihat ada rok yang tertiup angin. Saijo sontak melihat. Keesokan harinya, Mama Chari dan Inoue sedang berada di dekat stasiun. Mereka lalu melihat si polisi bertemu dengan seorang gadis muda. Mereka berpelukan. Mama Chari dan Inoue yang melihatnya kaget. Mereka berdua lalu membuntuti dua orang tersebut dari belakang. Mereka tak menyangka kelakuan polisi tersebut. Mama Chari yang terpancing omongan Inoue pun langsung lari dan membuat perhitungan dengannya. Amarah Mama Chari sudah meluap. Ia marah karena si polisi malah selingkuh dari wanita pujaan hatinya. Si polisi bilang kalau wanita itu adalah adiknya, atau lebih tepatnya adik dari istrinya, Kanako. Wanita itu lalu memperkenalkan diri dan namanya adalah Minako. Mama Chari pun menarik lengan Inoue dan pergi dari sana. Keesokan harinya, si polisi pulang. Namun saat masuk, ia dikejutkan dengan kehadiran anak-anak pembawa masalah tersebut. Namun tak ada Saijo. Inoue bilang kalau mereka berlima sedang mewawancarai sosok di balik polisi hebat. Di samping itu, ternyata Kanako adalah seorang mahasiswi jurusan astronomi yang sedang liburan musim panas di tempat kakaknya tersebut. Mereka bercengkrama dengan riang, namun tidak dengan si polisi. Ia lalu mengusir mereka semua. Mereka semua pulang, namun Inoue kelihatannya jatuh cinta pada Kanako. Saat di rumah, Inoue mencoba menghubungi Kanako lewat nomor si polisi. Ia ingin berbicara dengan Kanako. Si polisi itu paham, lalu memanggil Kanako. Inoue pun terlihat senang, sampai... Perjuangan cinta tak sampai di situ. Mereka berempat nekat membuat Inoue bertemu Kanako. Kini, Inoue berada di depan jendela dan berharap Kanako akan membuka jendelanya. Namun... Scene berlanjut saat Mama Chari dipanggil ke ruang BP. Terashima bilang kalau polisi menghubunginya karena Mama Chari menemukan majalah porno dan bersedia mengantarkannya pada polisi. Mama Chari pun mengiyakan dengan bangga. Lalu Terashima mengeluarkan sebuah majalah porno yang disita dari Saijo. Ia tahu kalau itu semua cuma akal-akalan untuk menjebak si polisi. Lalu saat pulang, sepeda Mama Chari ada yang memindahkan ke tempat parkir khusus siswi. Lalu... Para siswi berlarian, Mama Chari merasa dijebak, dan semua orang jadi salah paham. Mama Chari dan gengnya tak akan tinggal diam. Pembalasan dari si polisi sudah dimulai. Kini mereka akan balas meladeninya. Mika datang ke kantor polisi. Ia bilang kalau ada yang pingsan di taman. Si polisi dengan cepat ke sana dan melihat ada beberapa orang berkerumun. Mereka berenam masuk ke kedai mie dengan perasaan gembira setelah menjahili si polisi. Namun, polisi itu ternyata membuntuti mereka. Mereka semua memesan seporsi mie. Namun saat dimakan, mereka merasakan pedas yang luar biasa. Ternyata, mie tersebut sudah diberi bubuk cabai oleh si polisi.
Suatu hari di SMA mereka sedang diadakan acara pelatihan keselamatan berkendara, dan pemateri tersebut adalah Nakajima, seorang polisi yang tak asing lagi bagi mereka. Nakajima lalu mengeluarkan sebuah boneka. Namun mulut boneka tersebut rusak hingga tidak bisa dipakai mengeluarkan suara. Namun ternyata yang merusaknya adalah Mama Cari. Si polisi tak kehabisan akal. Ia lalu menyelipkan humor hingga para murid tertawa. Rencana mereka gagal. Tapi tenang, Mama Cari masih punya rencana lain. Sebelum acara tersebut, mereka sudah membuat lem super yang akan diolesi pada jok motor si polisi. Nakajima akan mendemonstrasikan cara berkendara. Ia lalu duduk di motornya. Rencana mereka berhasil. Mereka yakin kalau polisi itu nantinya akan pulang dengan hanya memakai celana dalam. Singkat cerita, demonstrasi pun selesai. Namun aneh, celananya tak menempel di jok. Si polisi lalu menyuruh seorang siswa untuk mencoba mendemonstrasikan seperti yang ia lakukan. Dan ia memilih Saijo. Namun, ia suruh agar memakai motor yang lain. Saijo pun mulai mendemonstrasikan dan berjalan lancar. Namun saat akan turun dari motor, acara pun selesai dan resmi dibubarkan. Sementara itu, Saijo harus menahan malu karena hanya memakai celana dalam. Flashback Saijo. Sejak SMP, ia jago berkelahi, tapi ia tak pernah memulai perkelahian. Dan karena masalahnya itu, ia lalu dipindahkan ke sekolah yang sama dengan mereka. Lalu saat sedang hujan, Saijo bertemu Mika yang akan ke rumah sakit. Mika ingin segera tiba karena rumah sakitnya keburu tutup. Saijo lalu mencari Mama Cari. Ia pun memanggilnya. Saat itu, Saijo menggendong Mika dan memacari memayunginya. Mereka lalu berangkat ke rumah sakit. Dan sejak saat itulah, Saijo masuk ke dalam geng Mama Cari. Penjaga toko panik dan meneriaki mereka maling. Si polisi yang melihat dan mendengarnya pun spontan mengejar mereka. Mereka pun tertangkap. Kini mereka bisa saja dipenjara karena mencuri. Namun, Mama Cari membantah karena mereka tidak mencuri apapun. Si pemilik toko bilang kalau ia melihat mereka memasukkan Walkman ke dalam tas. Saat akan digeledah, Mama Cari melarangnya membuka tas tersebut. Namun si polisi tetap membukanya. Cara membuat kain lap super bau. Pertama, siram dengan susu, lalu campur 4 bungkus natto, ditambah dengan 2 ikan asin, lalu diamkan selama 3 hari. Dan yang terakhir, cuci kain lap dengan air comberan. Lalu si polisi membuka satu tas lagi. Ternyata itu hanya salah paham, Walkman-nya masih ada di toko. Si pemilik toko pun meminta maaf karena menuduh mereka maling. Geng SMA itu pun lalu pergi. Saat di jalan, mereka diikuti polisi. Lalu mereka memutuskan untuk berpencar. Si polisi mengambil jalan lurus. Ia lalu memanggil mereka. Ia ingin melakukan gencatan senjata dan mengajak mereka makan di kedai terkenal di kota itu. Awalnya mereka menolak. Namun karena katanya Minako dan Kanako juga akan datang, mereka pun langsung mau. Scene berlanjut saat mereka di dalam mobil. Mama Cari heran karena ia merasa jalannya bukan lewat sini. Lalu si polisi bilang kalau ia ingin memperlihatkan sesuatu dulu pada mereka. Mereka pun tiba. Di sana terlihat pemandangan kota yang indah. Si polisi lalu memberikan kata-kata bijak. Ia ingin mereka melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Si polisi lalu kembali ke mobil mau mengambil rokok. Sementara itu, mereka bertiga terlihat merenung dan mungkin menyesali kelakuan buruk mereka di masa lalu. Lalu tak lama, ia kembali lagi. Mama Cari terlihat senang. Ia sudah mengira kalau polisi itu cuma bercanda. Namun ternyata... Si polisi tertawa dengan puasnya. Namun ia tak menyangka kalau Mama Cari memberinya oleh-oleh.
Suatu hari, Saijo mengendarai motor. Di sana, dia berpapasan dengan segerombol gadis yang sedang berolahraga. Ia juga melihat seorang gadis yang tertinggal. Posisinya membahayakan. Saijo yang terkena penyakit mesum stadium akhir itu terus saja memandanginya dan tak fokus pada jalan. Saijo kini dirawat di rumah sakit. Saat itu, teman-temannya datang untuk menjenguk. Saijo mengajak teman-temannya itu untuk mencuri kembang api dari festival di kota sebelah. Ia yakin kalau si polisi itu akan panik dan kesal jika mengetahuinya. Namun, usul itu ditolak karena bisa membuat mereka dipenjara. Singkat cerita, mereka pun pulang. Mama Cari yang dompetnya tertinggal di ruangan Saijo terpaksa kembali lagi ke sana. Saat itu terdengar suara Mika di ruangan Saijo. Mereka tengah berbicara tentang kembang api. Saijo bilang kalau seandainya ada yang menyalakan kembang api di dekat rumah sakit, maka Mika harus berjanji agar mau dioperasi. Mika pun menyetujuinya. Mama Cari yang mendengarnya pun mulai paham. Ternyata Saijo ingin mencuri kembang api itu untuk menghibur Mika dan membuatnya mau dioperasi. Mama Cari lalu membujuk suster untuk memperbolehkannya membawa Mika ke kota sebelah untuk menyaksikan festival kembang api. Namun, tak diperbolehkan. Suster itu khawatir pada keadaan Mika dan tak boleh bawa pergi karena keadaan jantungnya. Lalu di sore hari, Mama Cari kembali ke ruangan Saijo. Ia tahu soal apa alasan sebenarnya Saijo ingin mencuri kembang api itu. Namun, Saijo tak bisa melakukannya karena keadaannya tak memungkinkan. Ia lalu memohon pada Mama Cari untuk melakukannya. Ia ingin Mika cepat sembuh. Scene berlanjut saat Mama Cari menyusun rencana untuk mencuri kembang api di kota sebelah. Ia lalu menulis surat agar Saijo mengajak Mika melihat kembang api dari kamarnya pada pukul 8 malam. Ia juga membagikan surat pada 4 temannya yang lain agar berkumpul di jembatan untuk memulai misi pencurian. Sementara itu, Inoue sedang bersama Kanako. Ia bilang kalau sebentar lagi ia akan kembali ke Tokyo untuk kuliah. Hari pencurian pun tiba, namun belum ada yang datang. Lalu tak lama, Jamie muncul dengan memakai seragam siswi sesuai instruksi Mama Cari. Tapi ia kesulitan untuk mencari bra, apalagi yang ukuran besar untuk menyembunyikan kembang apinya. Lalu Mama Cari ingat seseorang. Mama Cari sedikit ragu. Ia terlihat malu saat akan meminjam bra pada Kazumi. Tapi pada akhirnya, wanita itu meminjamkannya. Singkat cerita, mereka sampai di tempat yang akan diadakan festival kembang api. Lalu, Chiba muncul dan ikut rencana Mama Cari. Di tempat lain, si polisi yang berada di rumah sakit berpapasan dengan Mika yang terlihat lebih ceria dari biasanya. Suster bilang itu karena Saijo mengatakan kalau akan ada pertunjukan kembang api spesial di dekat rumah sakit. Si polisi yang mendengarnya pun curiga dengan apa yang akan dilakukan anak-anak SMA itu. Scene berganti kembali ke tempat festival. Mereka akan melakukannya sesuai rencana Mama Cari. Chiba bertugas mengambil sumbu dan bubuk mesiu. Lalu Mama Cari akan mewawancarai si bos pemilik acara dengan kedok untuk koran sekolah. Ia akan mengalihkan perhatiannya agar Jamie bisa beraksi. Singkat cerita, Chiba berhasil melakukan tugasnya. Jamie juga terlihat berhasil mengambil 2 buah kembang api yang ia taruh di balik bra yang ia pakai. Misi sudah berhasil. Mama Cari lalu memberikan si bos itu sejumlah uang atas kesediaannya diwawancara. Bersiap pulang. Namun si polisi datang dan mencegat mereka. Ia yang curiga lalu mengambil tas mereka. Mama Cari pun bisa pasrah. Lalu tak lama, terdengar keributan karena ada yang berkelahi. Si polisi terpaksa mengurus perkelahian terlebih dulu. Ternyata itulah Takaki. Ia sengaja membuat keributan agar Mama Cari dan yang lain bisa pergi tepat waktu. Matahari mulai tenggelam. Saijo dan Mika sudah menunggu di dekat jendela untuk melihat kembang apinya. Lalu Mama Cari dan yang lainnya sudah sampai. Semua barang-barang untuk menyalakan kembang api sudah tersedia. Namun belum sempat mereka nyalakan, si polisi yang pantang menyerah itu mengikuti mereka. Ia meminta Mama Cari untuk mengembalikan kembang api yang sudah mereka curi. Namun Mama Cari tak mau menyerahkannya. Ia sudah berjanji pada temannya. Si polisi bilang kalau Mama Cari tak perlu melakukannya. Namun karena keras kepala, ia terpaksa menahan Mama Cari. Lalu tak lama, ternyata Sujimura yang mengendarai mobilnya. Lalu Inoue pun datang.
Ia mengingatkan kalau sekarang hampir pukul 8. Tak berselang lama, Takaki yang mukanya babak belur pun muncul dan tak ingin ketinggalan keseruan. Geng mereka kini sudah lengkap. Waktunya untuk menyalakan kembang api. Saijo dan Mika terlihat senang. Begitupun dengan orang-orang yang melihat kembang api itu. Mereka berlima kini mengamati langit dan berharap Saijo dan Mika melihat kembang apinya. Scene berganti ke rumah sakit. Di sana kini terparkir beberapa mobil polisi. Mama Cari dan yang lainnya diborgol. Mereka dibawa masuk ke ruangan Saijo. Si polisi bilang kalau mereka semua akan dipenjara gara-gara dia. Saijo tak terima. Dia akan membuat perhitungan. Namun tiba-tiba terdengar suara kembang api. Mereka semua heran. Mereka lalu pergi ke atap dan mendapati banyak kembang api yang menyala. Ternyata si polisi itulah yang sudah menyiapkannya untuk Mika. Saijo pun berterima kasih padanya. Namun si polisi bilang kalau ia harus berterima kasih pada teman-temannya. Saijo sedih. Kini teman-temannya akan dipenjara karena ulahnya. Lalu tak lama, si polisi mendapat sebuah kabar. Ia lalu melepas borgol dari Mama Cari dan teman-temannya. Ternyata si bos festival kembang api itu bilang kalau Mama Cari tidak mencuri apapun. Karena sebelumnya, ia sudah memberinya uang. Karena itu, mereka semua dibebaskan. Kini urusan dengan anak-anak SMA sudah selesai. Si polisi harus segera pergi ke stasiun untuk melihat Minako berangkat. Ia pun bertanya, apa ada yang ingin ikut? Saat di stasiun, Kanako dan Minako terlihat menunggu kereta. Lalu Inoue dan yang lain datang. Ia minta agar Kanako bisa datang lagi. Lalu... Kini, sudah 108 hari pertama dari 700 pertempuran mereka dengan si polisi. Dan pertempuran mereka belum berakhir. Kini Mika sudah sembuh. Dan perang tahap kedua dimulai lagi sejak Saijo mencuri penutup lampu dari kantor polisi. Si polisi melihat mereka menaiki sepeda bertiga. Ia lalu memperingatkan. Namun, ada yang lebih membuatnya kesal. Si polisi tak tinggal diam. Ia lalu mengejar mereka. Mereka tertawa bahagia melihat si polisi itu kesusahan. Film pun selesai. Oke, sekian video dari saya tentang alur cerita film 700 Days of Battle Us vs The Police ini. Semoga kalian bisa terhibur ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!